Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini kita sudah memasuki sesi ke-9 teman-teman. Wah, kita sudah belajar setiap sesinya seperti apa. Nah, di sesi 9 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain pensil dan brush stroke. Kurang lebih kira-kira caranya sama nggak ya seperti software lainnya? Oke, kalau begitu kita langsung saja ke software Inkscape-nya dan simak videonya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai line dan brush. Kira-kira line dan brush itu cara kerjanya seperti apa ya teman-teman? Kita sudah menjelaskan beberapa tools yang ada di sini ya, baik 3D box, shape, maupun direction, maupun pen, tool, text, dan sebagainya. Ini yang terakhir teman-teman ya. Sebenarnya masih ada lagi ntar, tapi dari tampilan ini yang terakhir ini dia teman. Kalau gradient udah ya kemarin, terus kemudian yang create edit mesh juga sudah, tapi nanti saya akan jelaskan sedikit, mungkin pengulangan aja ya, tapi di sesi nanti saya akan siapkan videonya. Oke, saat ini saya akan jelaskan mengenai yaitu line atau freehand ya, atau pensil orang bilang. Terus ada lagi brush. Bedanya apa sih antara brush dengan line ini? Oke. Langkah pertama, saya close dulu. Teman-teman coba buat lembaran baru, merubah lembarannya menjadi landscape teman-teman. Oke, setelah saya ganti landscape, lalu teman-teman tekan angka 5. Kenapa angka 5? Biasalah, biar pas di tengah halaman dan langsung besar kurang lebih. Oke teman-teman, dan dari sini teman-teman tinggal mencoba menggunakan yang namanya draw freehand line ya, tinggal digores ketika. Jadi gini, bedanya apa sih sama ini? Jadi kalau line ini dia hanya sifatnya hanya stroke garis saja teman-teman, sedangkan kalau yang brush stroke di sini atau kaligrafi dia ada isinya, ada garisnya, ada warna dalamnya, kurang lebih seperti cara kerjanya. Kita coba ya. Mungkin yang pertama dulu di sini, kalau kita perhatikan ada draw freehand. Jadi ketika saya klik draw freehand, teman-teman kita bisa melihat bahwa di sini ada model-model modenya, kurang lebih ya. Apakah mau yang regular atau yang mau satu lagi Spiro atau satu lagi Bispi line. Wah, ini keunggulan dari Inkscape ya. Jadi menyiapkan beberapa teknik cara pembuatannya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini ada smoothnya, tingkat kehalusannya ketika digores nanti terjadinya apa. Saat ini kondisinya 0. Terus kemudian di sini ada tipe jenisnya, kira-kira ketika digores bentuknya seperti apa. Ini kondisi normal ya, kondisi normal. Oke, yang pertama dulu saya coba jelaskan yang Bezier. Ini yang pertama. Sebenarnya hampir sama seperti pen tool teman-teman. Bedanya nih pen tool, ini bedanya pensil. Jadi kalau pensil ini biasanya untuk orang-orang yang suka melukis menggunakan Wacom, kurang lebih seperti itu. Wacom itu ibaratnya papan untuk menggambar, pengganti mouse, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tapi bentuknya pensil. Oke, teman-teman klik aja di sini, lalu pilih yang pertama dulu. Kalau yang pertama tinggal digores saja seperti biasa, digores, terus kemudian seperti biasa, dan akan terjadi seperti itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kalau misalkan areanya tajam kayak gini nih, nah melukis atau bagaimana, nah dia akan ngikutin kurang lebih seperti itu. Lain lagi dengan ini, yang kedua, Spiro. Ini yang pertama ya, cara kerja gitu. Jadi kalau ketika gores serumit apapun yang kita buat, dia akan mengikuti. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ketika saya gores seperti ini, saya gores agak ngacak ya, kayak gini. Lihat hasil data tuh, depannya ada begininya dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi tidak real apa yang kita mau gitu ya. Misalkan saya goresnya begini, maunya kayak gini jadinya, kita pas ketika saya lepas jadi kayak gitu. Itu kalau yang nomor 2. Nah kalau nomor 3 bedanya apa? Ketika saya gores, kita lihat ya, kita gores kira-kira seperti ini, sama. Saya gores lagi, terus makin seperti ini, kita perhatikan ya, agak sedikit halus ya dibanding ini. Kalau ini kan depannya ada seperti spiral, kalau ini agak sedikit halus pinggirannya. Kurang lebih itu perbedaannya teman-teman. Tergantung teman-teman kira-kira maunya yang mana. Ketika mau yang halus, ketika digores terus langsung halus, pakainya ini ya kan. Kalau sedikit depannya mau melengkung, berarti pakai yang ini.
Kalau misalkan mau real sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika gores, pakai yang pertama. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, terus kemudian ada juga di sini ada smoothing. Smoothing itu tingkat kehalusan. Sebenarnya hampir sama pengembangan dari yang ada di sini. Jadi ketika teman-teman saya kasih nilai 5, apa yang terjadi kalau saya kasih angka 5, lalu di enter, lalu teman-teman gores, apa yang terjadi? Oke, nah, ya. Oke, saya naikin lagi. Kira-kira 30, saya gores lagi. Nah, mungkin halus teman-teman. Kalau saya kasih misalkan 14, oke, masih mending ya. Kalau saya naikin kira-kira di atas 20, lihat saya gores nih, apa yang terjadi? Tuh, lebih halus. Jadi makin tinggi nilainya makin halus. Jadi bukan bentuknya sesuai apa yang kita harapkan ketika saya gores. Kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Terus di sini ada yang namanya shape-nya. Kira-kira bentuknya apa? Kalau saya pilih ini normal, tadi yang kita lakukan adalah normal, teman-teman ya. Yang normal yang biasa. Sedangkan kita coba yang triangle. Triangle ini seperti apa? Teman-teman tinggal coba ya. Jadi ini nggak perlu dihafalkan. Silahkan dicoba saja seperti apa kurang lebih cara kerjanya. Klik-klik aja. Ini saya coba geser dulu deh. Maaf, saya geser dulu. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Mungkin terlalu banyak gambar. Saya kecilkan, saya tempatkan di sini. Ini normal kurang lebih. Lalu teman-teman menggunakan yang triangle. Oke, saya gores ya apa yang terjadi. Oke. Triangle ini ibaratnya ketika kita menggores, dia agak menghilang belakangnya. Nah, triangle in kurang lebih seperti itu ya. Triangle out, apa yang terjadi? Kebalikannya dari yang atas. Lihat. Jadi di awal hilang, di akhirnya tampil. Itu doang. Terus ada ellipse juga sama. Ketika saya gores apa yang terjadi? Nah, di ellipse itu ada ketebalan. Jadi ada ketebalan kurang lebih. Oke, kalau saya perhatikan ada feel-nya. Dia hampir sama dengan brush. Kalau yang menggunakan teknik yang ellipse itu dia teman-teman. Jadi agak bulat. Oke, saya garis lagi yang from yang from. Saya coba garis lagi apa yang terjadi. Oke, dia lebih halus ya. Dia smooth. Dia sistem kerja hampir sama dengan ini atau hampir sama ketika kita menggunakan ini. Oke, berikutnya bend. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, malah menghilang dia. Oke, malah menghilang dia teman. Tidak ada terjadi apa-apa di sini. Oke. Berikutnya last. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke. Terus kemudian saya coba pakai yang bend. Oke. Oh, nyambung teman-teman ternyata ya. Dia ternyata nyambung kurang lebih. Oke, saya coba pakai yang satu lagi yaitu yang left. Oke, saya tarik kemari. Sama aja nyambung teman-teman. Jadi kita bisa menyambung dari areanya. Saya coba pakai yang atas lagi in. Mau nggak ya kira-kira gabung? Oh, tidak, ternyata teman-teman. Oke, jadi ketika kita menggunakan pensil teman-teman, bahwa ketika kita menggores terus tiba-tiba kepengen mau disambungin lagi, tinggal diklik di ujungnya, tinggal tarik aja gores seperti itu. Itu doang ya cara kerjanya. Oh, kurang panjang, ya udah digores lagi. Jadi cara nyambungnya kurang lebih seperti itu. Cara menyambung untuk supaya agak panjangan dikit. Nah, agak goresannya agak lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Caranya menggunakan alat yang sama lalu diklik di bagian akhirnya lalu digores ke arah mana yang kita mau. Kurang lebih seperti cara kerjanya. Oke, itu cara pertama menggunakan pensil. Simple ya, teman-teman, sederhana. Oke, ini saya hapus. Cara kedua, yaitu yang alat yang kedua, yaitu brush tool. Brush stroke, bukan brush tool ya. Oke. Biasanya digunakan untuk membuat kaligrafi, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat di kontrolnya, banyak banget, teman-teman. Ini boleh dicoba-coba, teman-teman. Ada fix section, ada caps, ada tremor, ada wiggle, itu silahkan dicoba. Jadi kira-kira mengeksplor sendiri. Intinya brush ini agak berbeda dengan goresan pensil. Kalau pensil itu tidak ada fill dalamnya, hanya garis doang. Kecuali tadi kita merubah fungsinya menjadi ellipse ya, baru bisa menjadi ada isi dalamnya. Kalau normalnya dia tidak, hanya garis saja. Tapi kalau brush itu otomatis dia ada warna dalamnya dan garisnya kurang lebih seperti ya.
Oke, kondisi saat ini saya no preset. Ini sama model-modelnya seperti apa ya. Ini hampir sama dengan pensil tadi. Ketika saya klik, nah ini ada tipenya seperti apa shape-nya. Jadi ketika saya pilih brush, lalu saya pilih bebas yang mana aja, tapi kondisinya no preset saat ini. Lalu saya coba gores, apa yang terjadi teman. Nah, kita bisa lihat dia sudah ada warna dalamnya teman-teman. Jadi kalau saya zoom, saya perbesar, saya tekan Ctrl Shift, teman-teman bisa melihat bahwa oh ternyata garisnya warna biru dan isi dalamnya warnanya merah. Bisa kelihatan di sini kok ada fill, ada stroke, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kemudian teman-teman diklik di sini. Terus kemudian saya klik di bagian kaligrafinya dan teman-teman kita lihat kira-kira ada perubahan nggak sih gitu ya perubahannya. Nah ini sini teman bisa melihat bahwa kira-kira kalau saya kasih 100 apa yang terjadi ketika saya gores. Nah, oke, kalau saya kasih min apa yang terjadi. Oke, jadi teman-teman bisa melihat di sini kalau saya tambahin kira-kira fixednya apa yang terjadi. Nggak masalah ya, dicoba-coba saja. Oke, terus kalau besar apa yang terjadi. Lihat, ketika digores dia menghilang. Nah, fixation itu bagian terakhir hilang. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian oke, seperti itu. Ini apa nih namanya? Oke, width pen-nya. Jadi kalau saya coba saya kurangi, apa yang terjadi? Makin kecil teman-teman ya, kurang lebih. Nah, ini boleh dicoba-coba deh yang lain deh. Ya silakan bahwa ketika kita mengontrol di sini kita tinggal merubah aja. Kira-kira seperti apa perubahannya. Saya besarin deh caps-nya. Kita lihat saudara-saudara apa yang terjadi. Nah, lihat. Oke, kita besarin lagi tremornya. Oke, saya geser. Lihat, perhatikan. Nah, itu dia. Ternyata kebesaran, teman-teman. Oke. Saya harus gede nih. 5 deh. Nah, lihat tuh. Ya. Oke, coba saya kasih wiggle-nya. Wiggle-nya itu agak sedikit goyang, kurang lebih kayak gitu. Nah, gitu ya. Wiggle-nya kurang lebih. Jadi arahnya agak sedikit agak melenceng-melenceng dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu boleh bisa dicoba-coba buat teman-teman kira-kira baiknya bagaimana, silakan. Apakah mau kecil atau tebal? Nah, ini makin kecil ya, teman-teman. Kita bisa melihat perubahannya. Kalau diperbesar apa yang terjadi? Ketika digores tuh kayak gitu terjadinya. Oke. Kebesaran. Ini saya kasih 0 aja deh, saya kasih 10. Ini 5, ini 10 aja, ini 10. Dah. Saya kontrol A dulu, lalu saya delete ya teman-teman, lalu menggunakan alat yang sama, lalu digores. Oke, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke. Dan kita lihat pakai yang depend, apa yang terjadi. Nah, oke. Kita pakai marker. Apa yang terjadi? Oh, marker bulat. Kita pakai yang brush. Apa yang terjadi? Oh, lebih besar. Kita pakai yang weekly. Kita lihat. Jadi ketika saya rubah, settingannya akan berubah di sini teman. Kita lihat. Ya kan, weekly itu jadi sedikit kayak sprotan ngacak gitu ya. Splot, kita lihat apa yang terjadi splot. Wah. Oke. Ada tracing, apa yang terjadi? Oh, tracing dia lebih tipis jatuhnya, 0 semua ya teman-teman. Ini 0, ini 50, kurang lebih seperti itu. Oke, biasanya sih yang sering dipakai adalah yang depend. Oke, jadi kalau teman-teman saya tekan Ctrl A dulu ya, lalu tekan delete, lalu saya pilih yang brush lagi, saya pilih yang depend, kita lihat, kita gores. Jadi dia hanya bermain di bagian face section saja, wiggle width-nya 50 dan tanningnya 10, kita gores. Terjadinya kayak gitu teman. Oke, ketika nanti saya kecilkan, kita lihat. Oke, ketika saya besarin apa yang terjadi kalau misalkan 20 atau 60. Nah, kelihatan ya teman-teman, di sini perubahannya. Oke, cara kerja gitu. Ya, saya kecilin lagi. Nah, lebih besar, kurang lebih kayak gitu. Kalau ini untuk apa? Saya kecilin lagi. Kita lihat perubahannya. Tipis ya. Ini besar. Oke.
makin besar. Ini untuk ketebalannya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, kurang lebih ya. Ini saya coba kira-kira dikasih 30 aja. Ini 10, 50. Nah, oke teman-teman, cara kerjanya seperti itu kurang lebih ya. Terus untuk apa Pak biasanya? Kalau untuk ini biasanya untuk membuat kayak tulisan kaligrafi. Misalkan saya tulis nama saya ya. Misalkan nama saya adalah oke. Siswan. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal diatur kira-kira apakah kemiringannya mau dirubah. Ketika saya naikin lagi di sini, kalau saya tulisan Siswanira dia agak berbeda lagi. Nah, jadi agak menjepitnya lebih dalam. Nah, gitu ya. Kalau makin tinggi lagi, makin susah lagi ntar bentuknya. Oke. Nah, kurang lebih gitu ya. Kalau dikecilin apa yang terjadi? Akan lebih kecil lagi jatahnya, teman. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Jadi perbedaan antara brush kurang lebih seperti itu teman-temannya. Brush yang ada disiapkan oleh si Inkscape. Yaitu kalau line tidak ada fill-nya, defaultnya, tapi kalau diganti parameter menjadi ellipse itu akan menjadi fill, ada fill-nya. Sedangkan kalau yang standar dari brush stroke yang ada di sini di Inkscape yaitu bentuknya sudah ada fill-nya semua, cuman polanya berbeda-beda. Dan teman-teman hanya mengontrol kira-kira width-nya, tebalnya dari si brush-nya, terus kemudian sama tinningnya kira-kira seperti apa. Jadi di sini ada bagian tipis kecilnya, angle-nya, arahnya, vexen-nya, itu boleh dicoba-coba silakan. Oke, itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Saya berharap dengan penjelasan mengenai line dan brush, teman-teman bisa mendesain atau bisa menggambar sesuatu objek dengan menggunakan teknik line ini. Sekian dan terima kasih di sesi untuk line dan brush. Nah, teman-teman, bagaimana untuk materi kali ini mengenai line dan brush stroke? Itulah tekniknya teman-teman. Jadi ketika kita bermain dengan line dan brush stroke, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, silahkan teman-teman berkarya dengan teknik line dan brush stroke. Kurang lebih seperti itu. Dan saya berharap materi yang saya jelaskan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya.